Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Teknisi Cuan. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik. Di depan saya ada servisan Samsung A13 dengan kondisi mati total. Untuk HP ini sendiri sudah saya lakukan pembongkaran dan ini coba saya lakukan pengecasan. Dan untuk HP-nya itu tidak ada tanda-tanda untuk mau menyala. Untuk pengecasannya itu normal ya, di 1,10 mA ya. Dan ini saya akan tunjukkan. Itu dia untuk pengecasannya di port nomor 4. Bisa dilihat untuk di port skematik itu terbaca di 1,10 mA dan HP-nya tidak mau menyala. Ini coba saya pasangkan untuk tombol on off-nya, saya coba nyalakan, namun tidak ada tanda-tanda HP ini mau menyala. Tidak mau menyala. Ini coba saya akan lakukan pengukurannya menggunakan multitester di setelan 20 volt ya. Ini coba saya lakukan pengukuran di tegangan baterai, apakah untuk baterainya ada tegangan atau tidak, dan bisa dilihat ada keluar nilai tegangan 3,8 ya. 3,8 itu tandanya untuk baterai ini itu ada tegangannya ya. Seharusnya dinyalakan bisa ya untuk baterainya. Ini coba saya lakukan pengukuran di jalur Vibat, itu tidak ada konsumsi arus sama sekali, tidak ada tegangan sama sekali. Coba saya ukur menggunakan setelan dioda mode. Ini coba saya lakukan pengecasan lagi, saya lakukan pengukuran secara aktif apakah nilai tegangannya keluar atau tidak. Sama saja untuk nilai tegangannya tidak keluar ya. Untuk di jalur Vibatnya tidak ada nilai tegangannya yang keluar. Sedangkan untuk HP ini sendiri pengecasan itu terbaca di port skematik itu normal ya. Namun untuk di jalur Vibatnya tidak mengeluarkan nilai tegangan. Ini coba saya ukur menggunakan multitester bagaimana konsumsi arus yang dihasilkan oleh power supply, maksudnya saya pasangkan dulu untuk tombol powernya yang ada di casingnya. Bisa diperhatikan di power supply-nya di bagaimana konsumsi arus ampernya, dan itu dia ya, untuk arus ampernya naik dan goyang-goyang ya. Untuk HP ini sendiri itu analisa saya mengarah ke konslet ya untuk HP ini sendiri. Dan ini dia untuk mesinnya sudah saya lepaskan, namun saya belum tahu konsletnya di area mana. Dan ini dia untuk penampakannya di area IC power sudah saya lepaskan untuk kalingannya. Dan ada satu kapasitor ya yang konslet di dekat IC power, sudah saya lakukan pelepasan. Ini dia
Untuk kaki-kakinya saya ukur lagi menggunakan multitester di setelan dioda mode. Bisa lihat itu kapasitor konslet ya, sudah saya lepas untuk kapasitornya. Ini lanjut saya akan lakukan tembak tegangan ya, untuk mengetahui di mana titik letak komponen yang konslet. Ini saya tambahkan flux dan saya akan jumperkan kabel ya. Untuk saya lakukan tembak tegangan, mempermudah pada saat saya lakukan tembak tegangan. Ini saya tembak tegangan di 4 volt. Terlepas untuk kabelnya saya jumper kembali, saya pasangkan kembali di titik kapasitornya yang konslet. Lanjut saya tembak tegangan di menggunakan ember, dan ini coba saya sambil raba ya, sambil mencari. Dan ini dia untuk tersangkanya, ada sebuah kapasitor ya yang di dekat IC MMC itu konslet ya. Ini dia yang saya ukur. Ada kapasitor kecil ya, untuk konsletnya di kapasitor yang kecil, besar dan kecil ya yang konslet. Namun kecurigaan saya ada di kapasitor yang kecil karena terlihat gosong ya untuk kapasitornya. Coba saya lakukan pencongkelan, namun agak lumayan kokoh juga ya. Ini saya lepaskan menggunakan solder. Untuk kapasitornya, dan itu dia sudah terlepas untuk kapasitornya. Lanjut saya ukur lagi apakah masih konslet atau tidak, dan ternyata untuk kapasitornya sudah tidak konslet. Untuk di jalur kapasitor ini sudah tidak konslet karena kapasitor yang besar yang saya ukur ini dengan kapasitor yang kecil dan kapasitor di dekat IC power itu satu jalur ya. Bisa dilihat sudah muncul nilai, dan ini saya ukur lagi di kaki kapasitor yang saya angkat, sudah tidak konslet, sudah muncul nilai resistansinya. Ini lanjut saya lepaskan untuk kabel. Ini saya tambahkan flux. Lanjut saya akan pasangkan kembali untuk kapasitor yang saya lepaskan tadi ya dekat IC power. Saya akan pasangkan kembali. Ini saya tambahkan sedikit timah untuk mempermudah saat pemasangan kapasitor. Untuk pemasangan saya tidak menggunakan blower karena di bawahnya ada IC CPU sama MMC. Ini saya akan pasang menggunakan solder saja ya. Oke, itu dia sudah
terpasang untuk kapasitornya. Lanjut ini saya bersihkan dari sisa-sisa flux. Untuk di area kapasitor yang konslet ini saya bersihkan lagi. Ini saya rapikan ya untuk kaki-kaki yang kapasitor yang konslet. Ini saya rapikan lagi. Untuk kapasitor ini saya tidak akan menggantinya ya. Dan coba saya akan lakukan pengetesan apakah sudah bisa mau menyala atau tidak. Ini saya coba lakukan pengecasan, dan alhamdulillah sudah muncul logo petir, sudah muncul logo presentasi pengisian. Alhamdulillah untuk HP ini sudah mau menyala kembali ya untuk pengecasannya. Ini saya akan lanjut merakitnya ya. Dan ini dia untuk penampakan mesinnya. Untuk kapasitor yang konslet penyebab matinya HP Samsung A13 itu ada kapasitor di dekat IC MMC yang konslet, menyebabkan HP ini tidak mau menyala. Lanjut ini saya pasangkan untuk kameranya. Saya akan rakit. Untuk prosesnya saya akan percepat. Oke, ini dia sudah saya rakit dan coba saya nyalakan. Alhamdulillah sudah muncul logo Samsung. Dan kita akan tunggu apakah sampai ke tampilan menu atau tidak. Alhamdulillah sudah sampai ke tampilan menu, namun di sini ada kodenya ya, kunci layarnya terkunci. Dan coba kita tes fungsi touchscreen-nya berfungsi dengan baik. Namun saya belum bisa lakukan pengecekan secara keseluruhan. Kita akan konfirmasi ke pemilik untuk kode kunci layarnya dan kita akan lakukan pengetesan secara keseluruhan. Dan oke, itu saja. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.